Halo, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari Minggu ini? Wah, pasti semuanya semangat ya. Karena minggu lalu sudah bertemu dengan Kak Wastu dan juga Bu Putri di ibadah Zoom. Nah, tapi minggu ini kita akan bersama-sama beribadahnya melalui YouTube. Nah, adik-adik semuanya, mari kita akan memuji Tuhan. Terlebih dahulu, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, selamat pagi Tuhan. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah anak kita pada hari Minggu ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari Minggu ini kami masih diperbolehkan untuk bersekolah minggu kembali. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan seminggu yang lalu. Dan saat minggu ini kami boleh beribadah meskipun kami beribadah melalui YouTube. Tuhan, berkati kami supaya kami tetap terus semangat untuk memuji nama-Mu. Dan juga kami Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu dan belajar mengenai firman-Mu pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita sudah memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dan juga kita sudah berdoa. Sekarang kita akan memuji satu lagu lagi, yaitu satu pujian. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Bisa? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Oleh sebab Tuhan
akan melihat apapun yang kita perbuat ya adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan harus banyak, tetapi kita memberikan dengan hati kita persembahan kepada Tuhan. Jangan lupa persembahannya disimpan dulu, nanti akan kita kumpulkan pada saat bulan Desember. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Priyo, dan kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Firman Tuhan ada di hatiku. Pagi adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa sebentar ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatunya. Kami berbahagia hari ini ketika kami boleh belajar akan firman Kau, karena kami tahu oleh firman-Mu lah apa saja yang kami perbuat akan berhasil. Ketika kami merenungkannya siang dan malam, kami pasti berhasil. Ketika kami merenungkan firman, ketika kami kesukaan kami firman Tuhan, Kau yang membuat hidup kami berhasil. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami tahu ketika kami mendengarkan akan firman-Mu, ketika kami melakukan hidup kami sesuai dengan firman-Mu, kami bangun kehidupan yang kokoh yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami minta ya Roh Kudus supaya Engkau menuntun pembelajaran kami, Engkau yang berbicara, Engkau yang membuat kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini pagi ini kita akan belajar dari kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kakak akan bacakan ya, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Oke. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini firman yang indah adik-adik, salah satu surat Paulus untuk jemaat di Kolose kayak gitu ya. Jadi ini firman Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama itu ada satu inti yang begitu kuat.
Jadi jika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kita memang hidup kita memilih untuk ikut Tuhan Yesus, Sang Kristus itu, kita itu mencari perkara yang di atas. Bagaimana kerajaan sorga itu yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita tidak akan mencari apa-apa seperti orang lain cari gitu ya. Tapi sebelum pasal 3 ayat 1 sebetulnya ada pemisahan di atasnya, yaitu pasal 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi, begitu ya. Tapi kita akan balik lagi ke pasal 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa tahu yang dimaksud perkara yang di atas? Perkara yang di atas itu adalah perkara surgawi, ya. Bagaimana Kak kita bisa ngerti untuk perkara surgawi? Ya belajar firman gitu ya. Tuhan Yesus itu ketika dia turun ke dunia, dia itu jadi guru, dan sebagian besar yang di Tuhan Yesus ajarkan itu kerajaan surga gitu. Jadi kalau kita, cara hidup kita, cara mikir kita sesuai sama kerajaan surga, kehidupan kita akan berbeda. Contoh gini, yang paling sederhana, Tuhan Yesus itu kan ngajari kita begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, gitu ya. Di bumi seperti di surga. Jadi kalau jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita itu sudah bisa mulai menikmati surga. Karena kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga. Kehidupan kita di bumi sudah boleh ngicipi surga, ya itu ya. Contoh-contoh yang paling sederhana gitu ya. Kakak cerita dari yang paling booming saat ini gitu ya. Kalau orang-orang rata-rata sama COVID takut gitu ya, sama COVID takut gitu. Tapi kakak tidak akan cerita banyak dan lain hal. Nanti adik-adik bisa googling sendiri. Kakak mau cerita tentang seseorang namanya John Gillick. John ya, John, terus G, terus belakangnya Lake, John Gillick. John Gillick ini awalnya seorang direktur asuransi perbankan yang paling besar di Amerika. Pendapatannya per bulan itu waktu itu $20.000 per bulan gitu. Itu mungkin saat ini ada pekerjaan yang cukup sukses, luar biasa sukses ya, punya kantor yang megah, punya kantor yang baik. Tapi ketika dia menemukan Tuhan, dia memilih untuk hidup dalam firman Tuhan gitu. Dia selesaikan pekerjaannya, dia sambil belajar firman, dan sampai suatu titik firman dia baca, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku gitu. Dan akhirnya John Gillick ini memilih untuk meninggalkan segala sesuatunya. Dia taruh pekerjaannya, dia betul-betul belajar firman kayak gitu ya. Terus akhirnya dia jadi misionaris di Afrika. Dia terus belajar firman, dia merenungkan firman itu siang dan malam. Dan hasilnya adalah perbedaan. Nanti bisa dicari ya, ini dicatat dalam sejarah yang cukup besar gitu. Ini salah satu sejarah di Amerika yang cukup terkenal gitu ya. Pelayanan John Gillick gitu. John Gillick itu salah satu ada relawan di pandemi bubonik gitu ya. Kalau COVID ini memang orang-orang banyak yang meninggal begitu. Tapi bubonik waktu itu mengerikan sekali. Bubonik itu sampai bahkan orang yang meninggal kena bubonik itu mulutnya berbusa gitu ya, badannya menghitam, foto-fotonya masih ada, pandemi bubonik seperti itu. Nah, mereka kekurangan APD, alat pelindung diri itu. Dan apa yang dilakukan sama John Gillick? Dia datang, dia doain yang meninggal, dia angkat karena kekurangan APD dan lain sebagainya. Dia bilang, aku tanpa APD pun aku bersama Tuhan. Kayak gitu ya. Sampai dokter-dokter itu pada heran, loh, kok bisa ya John Gillick nggak pakai APD kok nggak kena virus gitu ya. Sampai dokter-dokter itu sampai ngetes itu, tangannya ditaruh di bawah mikroskop, terus kumannya ditaruh di tangannya John Gillick gitu. Dan begitu kuman itu nyentuh tangannya John Gillick, kuman itu mati. Di mikroskop itu kelihatan langsung berhenti bergerak itu. Dan John Gillick ditanya, apa rahasianya kok kamu bisa hidup seperti ini? Dan dia cuma cerita, ketika aku merenungkan firman Tuhan, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Aku merenungkan firman ketika aku tinggal dalam sayap Tuhan, Mazmur 91 ya.
itu tidak ada malapetaka, tidak ada penyakit yang bisa mendekat atas hidupku, dan itu jadi kenyataan itu. John Gillick punya kehidupan yang berbeda dari kebanyakan orang gitu. Dan setelah jadi misionaris di Afrika, John Gillick pulang ke Amerika, dan itu tercatat dalam sejarah Amerika. Dia mendirikan pusat pelayanan firman Tuhan untuk kesembuhan di Spokane ya, di Spokane Washington gitu ya. Nanti dilihat, itu jadi kota yang tersehat. Bahkan dokter sampai tidak praktek di kota itu, saking sehatnya kota itu, tidak ada yang sakit di sana. Hanya gara-gara orang itu belajar firman dan merenungkan firman Tuhan. Tuh, Kak, tapi kan itu sudah masa abad tahun 1900-an. Oke, kalau yang sekarang masih hidup kayak Andrew Wommack gitu ya. Andrew Wommack yang jadi pengajar, jadi CEO-nya di Sanctuary gitu ya. Coba di googling gitu. Dia dulu sewaktu jadi mahasiswa sebetulnya punya beasiswa di Universitas Berkeley Amerika gitu. Kehidupan yang ajaib, dia pinter gitu ya. Dan dia punya beasiswa di Universitas Berkeley, mungkin kalau di Indonesia mungkin UI gitu ya, universitas yang cukup bergengsi gitu di negaranya gitu. Tapi waktu Andrew Wommack kenal sama firman Tuhan, dia begitu cinta sama firman Tuhan, dan dia memutuskan untuk belajar sama firman Tuhan. Dan ketika dia masuk ke gereja, ada mission trip gitu, ada mission trip dikirim ke luar negeri untuk bantu, dan di situ dia memutuskan, sudah, aku harus memilih waktunya untuk melayani Tuhan atau dia hidup dengan beasiswanya gitu. Ini share gitu. Ini ceritanya dari Pak Andrew Wommack sendiri. Orang kalau sekolah pengennya sekolahan bagus, dapat pekerjaan bagus, dan dapat gaji bagus, kehidupan yang bagus gitu kan. Jadi itu. Tapi ketika Andrew Wommack belajar dari firman Tuhan, dia bisa melayani Tuhan, dan dia begitu cinta sama Tuhan. Dia tidak mikirin soal pekerjaan yang bagus, dia tidak mikirin soal kehidupan yang bagus, dia pengen mengikuti apa sih Tuhan mau. Dia pengen ngerjain pekerjaan Tuhan aja gitu. Dan dia jadi waktu itu jadi tentara gitu, jadi tentara sukarelawan waktu perang Vietnam gitu. Dan dia bawa Alkitabnya dan dia belajar firman Tuhan 3 tahun dia dalam peperangan dan lain sebagainya, dia melayani negaranya tapi belajar firman kayak gitu. Dan dia betul-betul merenungkan firman itu siang dan malam. Hari ini lihat hasilnya, orang ini masih hidup. Berapa orang mati yang berhasil dia bangkitkan dengan imannya dia. Berapa banyak orang yang berhasil sembuh ketika dia ngajar soal firman Tuhan, seperti Tuhan Yesus mengajar gitu. Itu yang kita harus latih maksudnya ya. Iman itu enggak instan. Ketika kita mikirkan perkara yang di atas dan kita tidak mikirkan kayak orang-orang lain, itu dilatih itu. Tidak mungkin tanpa latihan apa-apa kita jadi juara maraton gitu, tidak mungkin gitu ya. Bahkan untuk atlet yang hebat pun tetap perlu latihan gitu, apalagi iman gitu ya. Perkara yang di atas itu lewat iman itu, kita bisa lihatnya, kita bisa mikirkannya lewat iman, dan iman itu harus dilatih. Kalau firman Tuhan bilang iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan gitu ya. Tambah banyak dengerin firman ya, iman kita akan tumbuh gitu. Dan Tuhan Yesus bilang kalau iman kita tumbuh sebesar biji sesawi aja ya, sebesar biji sesawi aja, kita boleh ngomong sama gunung loh, gunungnya pindah gitu. Mosok toh Kak gitu ya. Ya mungkin kakak belum sampai ke iman biji sesawi gitu ya, belum bisa pindah gunung gitu. Tapi paling enggak kami bisa lihat dari sejarah ada gunung yang pindah berapa kilometer, Gunung Mokatam gitu ya. Mokatam tulisannya itu pindah betulan gara-gara iman seseorang gitu. Muridnya Tuhan Yesus itu kan, dia belajar firman, dia percaya, ketika kelompoknya diserang, dia bilang gunung pindah. Kamu bisa cari itu sejarah. Jadi firman Tuhan itu benar-benar real, benar-benar nyata ketika kita hidup di dalamnya. Ya, mungkin imannya kakak belum sebesar untuk pindah gunung, tapi kakak sudah mengalami ketika Yuel, anaknya kakak itu, dokter bilang, harus hidup pakai obat, harus pakai salep gitu ya. Kakak sama istri Kak Susan gitu ya, sedih banget sih sebetulnya waktu seperti itu. Tapi kami hidup dalam firman. Firman Tuhan bilang oleh Tuhan Yesus, kami sudah sembuh gitu ya. Kakak mulai ngajari Yuel gitu, ayo kamu sembuh, kamu tidak sakit gitu. Oleh Tuhan Yesus kamu sudah sembuh. Terus kakak tunjukin Yesaya 53 ini loh yang Tuhan Yesus bayar supaya Yuel bisa sembuh gitu. Terus Yuel mulai bicara sendiri, aku sehat,
aku oleh Tuhan Yesus saya sudah sembuh, setiap penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Prosesnya lama, mungkin prosesnya lama 4 tahun. Tapi hari ini anaknya kakak Yuel ya, teman kalian mungkin, benar-benar udah lepas obat sama salep, nggak ada, dia perfect ya, tinggal bekas-bekasnya itu mulai hilang gitu. 4 tahun gitu. Kalau yang sering main Yuel kan di tangannya dulu, di kakinya kayak gitu ya, ada koreng gitu. Hari ini sudah lama ketika Yuel mikirkan perkara ini di atas, bahwa Tuhan sudah nyembuhin dia ya. Sekarang Yuel juga belajar ketika berjalan, ketika mikirkan apa yang kerajaan surga, aturannya gitu ya, dari firman Tuhannya seperti apa gitu. Kakak juga sama sih, dulu kakak itu mikirnya kalau kerja keras itu terus kehidupan lebih baik gitu ya. Tapi share jujur ini soal kehidupan benar. Kakak dulu kerja 14 jam lebih rajin daripada semua orang lain, tapi kehidupan begitu berat itu. Bahkan untuk waktu itu Yuel masih kecil itu, untuk beliin susu yang baik dan imunisasi aja itu nggak ada gitu. Sampai suatu kali kakak benar-benar enggak, ini ada sesuatu yang enggak beres, ini cara mikirnya salah gitu kan. Kakak benar-benar belajar firman gitu ya, bagaimana untuk kerja dengan firman. Salah satunya caranya kerja itu kerja untuk Tuhan gitu ya. Salah satu yang firman Tuhan bilang itu kan nanti ayat hafalannya kan sama, itu Kolose 3 ayat 23 gitu ya. Kakak bacain itu Kolose 4 ayat 23 sepertinya. Oh ya, 3 ya 23 betul. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di situ kakak mulai beda cara mikirnya untuk kerja itu. Kakak mulai kerja dimanapun kakak kerjanya kayak Tuhan. Tidak ada yang ngawasi, tetap kerja benar dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya kakak berdoa benar-benar kerja untuk Tuhan gitu ya. Tidak hitung-hitungan, tidak pernah ngeluh soal gaji atau apapun juga. Kayak gitu. Mungkin teman-teman kakak mungkin, aduh gajinya sampai kadang telat gajinya dan lain sebagainya. Kakak mulai enggak ada. Ini firman Tuhan bilang kalau kakak kerja buat Tuhan itu. Berkatnya juga dari Tuhan itu. Dan benar sih, itu cuman jalan mungkin 3 bulan atau 6 bulan ya kalau nggak salah. 6 bulan kakak benar-benar ngelakuin firman itu, mulai paradigmanya kerja, Tuhan mau tempatin dimanapun juga, mau promosi atau enggak terserah Tuhan itu. Yang penting apa sih yang Tuhan kasih, kerjain. Kakak mulai kerja enggak ngoyo banget itu, enggak 14 jam, mungkin hanya 6 jam, mungkin 7 jam lah, ingat jam 7 sampai jam 2 gitu. Tapi kakak kerjain sungguh-sungguh itu benar-benar buat Tuhan, kayak persembahan buat Tuhan gitu. Dan 6 bulan kemudian kakak dapat promosi gitu ya, promosi awal gitu, mulai dari staff naik ke kepala bagian gitu. Dan singkat cerita naik ke asisten direktur, dan hari ini kakak sudah tidak mikir lagi, maksudnya soal imunisasi itu gampang gitu. Dan berkati dengan limpah ketika kita benar-benar hidup dalam firman. Dari detik itu sampai hari ini kakak saksi tidak pernah kekurangan betul. Bahkan ketika kakak waktu itu berdoa itu, Tuhan aku pengen pelatihan khusus untuk belajar firman Tuhan gitu, dan kakak harus ambil cuti dari kantor mungkin setahun khusus untuk belajar firman Tuhan. Ya benar-benar berdoa gitu, dan Tuhan kasih berkat khusus gitu. Kakak dapat bonus dari pekerjaan itu, kakak bisa setahun tanpa gajian gitu. Dan di situ kakak benar-benar ikut untuk untuk training, untuk memahami firman itu, untuk belajar firman itu. Dan ajaibnya setelah pembelajaran firman itu pun, uang yang diberikan Tuhan itu juga masih sisa, sampai kakak bisa jalan lagi, kerja lagi itu, balik semuanya. Dan hari ini Tuhan, kakak saksi betul-betul ketika kita belajar firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, ketika kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita menikmati surga. Kakak menikmati pernikahan yang baik, Yuel juga sehat kayak gitu ya, dan ajaib semuanya lah yang kakak tidak pernah pikirin dulu gitu. Dan itu ingat-ingat ya, jadi kita itu memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi ya.
Dan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Terima kasih, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Saya berdoa supaya setiap yang mendengarkan akan firman-Mu Tuhan boleh belajar, boleh melakukannya, dan kami percaya ketika kami jalan dalam rel-Mu Tuhan, kami jalan dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, Engkau memberkati, Engkau sudah menyediakan berkat-Mu di jalan-jalan-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ketika kami mengikuti pelita-Mu Tuhan, kami temukan terang, kami temukan jalan yang benar, kami temukan Engkau, kami berbahagia dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan berkati semua ya.